Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas tentang Linux Fundamental Ethical Hacker Part 3. Jadi sebelum teman-teman mulai di playlist ini, harap mulai dari part 1, part 2, dan part 3. Jadi kalau teman-teman tidak memulai secara bertahap, maka teman-teman bisa kebingungan gitu, karena itu ada keterkaitannya dan teman-teman skip itu, jadi teman-teman tidak paham. Oke, sediakan note teman-teman atau catatan teman-teman karena itu penting untuk mencatat materi atau hal yang penting pada materi video kali ini supaya nanti bisa diulangi gitu. Oke, di kita pertama kita enable dulu atau kita cek dulu map, open, kita lihat 192.68 titik 56. Ini adalah IP dari yang sebelah kiri ya. Oke. Kita bisa cek langsung dari sini. Nmap, if confi lalu nmap open 127.00 untuk localhost. Oke, jadi SSH-nya sudah terbuka, tinggal kita masuk saja teman. Oke, jadi kita connect SSH cyber sebagai sebagai user dari ini, user loginnya. Terus ini IP address-nya, tekan enter. Oke. Nah, kita masukin passwordnya. Sorry. Oke, kita sudah masuk ke sini. Jadi ini dari ini kan kita dari awal itu hostname-nya hostname. Nah, kita sudah di hostname-nya kali. Kalau untuk di sebelah kanan ini hostname-nya kita Ethical Hacking Indonesia. Oke, jadi kita artinya sudah connect ke sini. Oke, kita mulai dari awal. Komen atau perintah yang harus teman-teman pahami kalau misal sudah masuk ke dalam suatu sistem seperti ini. Kita asumsikan sebelah kiri ini adalah server dan sebelah kanan ini adalah klien gitu. Jadi misalnya servernya ada di mana gitu, tidak dekat dengan kita ini karena kita menggunakan lab untuk praktikal atau demonya, maka dia ada di satu host atau satu base gitu, atau satu tempat, jadi di local network gitu. Kalau secara real life-nya maka ini akan sangat berbeda. Misalnya ini kita scan mendapatkan IP-nya kan tidak ngecek langsung dari servernya, tapi kita lakukan scanning dan sebagainya menggunakan nmap dan tools lainnya. Oke, lupakan itu, kita langsung belajar dulu tentang Nano. Oke, jadi Nano itu merupakan sebuah text editor yang menjadi alternatif di Linux gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam shell atau secure shell seperti ini, tidak ada tampilan yang seperti ini. Misalnya tampilan desktop seperti ini itu nggak ada. Itu yang ada itu hanyalah shell seperti ini, atau cuman tampilan blank gelap gitu. Jadi tidak menampilkan ini folder, ini file gitu, tapi cuman blank seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman sudah masuk dan mau membuat suatu file di dalam server tersebut, bisa menggunakan, lalu kita pindah desktop, bisa menggunakan yang kita sebut sebagai 10.3, bisa menggunakan Nano sudo install Nano. Ini untuk mengecek apakah sudah terinstall. Oke, jadi already the new version, artinya sudah terinstall Nano help. Oke, ini adalah penggunaannya ya. Teman-teman nanti bisa baca aja ini dokumentasi dan lain sebagainya, itu penting untuk dibaca. Oke, langsung kita mulai. Kita ketik Nano, terus spasi, lalu nama file gitu. Jadi nama filenya di sini kita buka dulu supaya transparan. Nama filenya misalnya ini file Nano. Oke, jadi kita buat aja ini adalah
file yang dibuat menggunakan nano. Oke, jadi ini adalah file yang dibuat menggunakan nano. Ini seperti itu ya. Jadi ketika kita masuk, kita bisa langsung mengetikkan isi filenya apa dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bingung untuk apa gitu kita pelajari ini, kan bisa aja kita langsung ketik, kita langsung copy. Nah, itu tidak semudah itu. Jadi kalau misalnya seperti ini, sesimpel ini filenya yang dari server yang mau kita ambil atau kita pindahkan ke si ke dalam mesin kita sendiri, maka itu tidak menjadi masalah. Kita bisa hafal kok, 1, 2, 3 ini bisa kita hafal. Tapi Anda bayangkan misalnya ini satu, misalnya seperti ini. Oke, misalnya file nano, sudah ada. Oke, bayangkan misalnya seperti ini. Bagaimana cara kita menghafalnya? Otomatis kita harus membuat file untuk kita pastekan ke dalam suatu file yang nanti akan kita pindahkan menggunakan metode-metode serving file gitu dan semacamnya, menggunakan SQL Server. Oke, jadi itu dulu. Jadi ketika kita mau keluar dari nano ini cukup gampang daripada Vim. Kalau Vim itu kita harus menggunakan berbagai cara gitu. Nah, kalau di nano itu tinggal Ctrl X. Nah, jadi di sini ada tulisan Save Modified Buffer. Ya, kita tekan Y, lalu file name to write in. Oh, ini file nano. Jadi kalau kita boleh ganti dan sebagainya juga bisa. Tapi saya mau dengan file yang sama. Lalu kita tekan Enter. Nah, kita sudah membuat file ya. Jadi di dalam directory part 3, di sini part 3 ini adalah file nano. Coba kita buka. Nah, ini adalah file yang dibuat menggunakan nano. Jadi sama ya, seperti yang kita ketik tadi. Itu adalah cara simple menggunakan nano. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang nano, karena ini sangat penting untuk teman-teman untuk pahami. Nah, itu adalah alternatif. Nah, ada satu lagi text editor yang ada di mana-mana. Kalau di Linux itu di setiap distribusi Linux itu pasti ada gitu. Nah, dan text editor ini mengikuti style Linux atau style dunia kernel Linux lah, kalau kita kita sebutlah seperti itu. Nah, jadi dia cukup susah untuk dipahami, bahkan ada chat sheet-nya yang jadi tempat kita harus hafal, kita harus terbiasa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman harus belajar itu juga gitu. Namanya Vim. Nah, jadi seperti biasa teman-teman harus cek dulu apakah ada Vim. Jadi sudah ada ya, the newest version, jadi versi terbaru di Linux. Nah, terus kalau kita mau buka, kita buat seperti nano, misalnya ini file nano. Nah, coba sekarang kita menggunakan Vim juga kurang lebih. Vim ini file Vim. Oke. Nah, jadi kita sudah masuk seperti ini di dalam Vim. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini kan ada statusnya di sini ya. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang bisa kita lakukan adalah tekan I. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah visual, ya. Visual. Oke. Jadi kalau kita mau keluar, kita tekan escape, baru plus tanda titik 2 seperti ini, baru X ya. Oke. Nah, no more file to edit. X W. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan ini ya. Ini jadi sudah kita buat objek filenya. Oke. Ini file dibuat menggunakan Vim. Oke. Escape baru titik 2 W. Nah, jadi sudah terisi ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini. Ini merupakan statusnya. Kalau mau keluar, tekan escape. Tekan escape ya, baru titik 2 X. Nomor file to edit. Oke, jadi escape
Q. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita mau keluar itu ada dua cara. Misalnya seperti ini. Kita masukin Vim, ini file Vim. Seperti ini ya. Kita tekan I, insert. Nah, kita masuk ke dalam mode insert ya. Kalau kita tekan I, gitu. Misalnya ini pembukaan kedua file Vim. Nah, ini anggap saja file yang teman-teman tulis. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai perumpamaan aja. Gitu. Kalau mau keluar sama, tapi kita harus save dulu ya. Kita buat dulu di sini. Wow. Oke, white. Ini file yang dibuat menggunakan Vim. Oke, kita tekan escape, baru titik 2 W. Nah, di sini kelihatan ya. Kita tekan enter. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Kita buka. Nah, ini sudah terupdate. Oke. Ya, jadi kita langsung pindah lagi. Kalau misalnya kita mau keluar, jangan lupa escape titik 2 bisa X. Nah, kalau di sini kan one more file to edit tulisannya ya. Nah, tapi itu bisa digunakan untuk keluar gitu. Sekarang kita bisa menggunakan escape titik 2 baru Q. Oke, nah kita bisa keluar. Jadi ada dua file. Nah, ini file, ini file. Nah, ini menggunakan Vim tadi. Lalu kita cut dua-duanya. Oke, kita menggunakan cat command. Nah, ini menggunakan nano, Vim, ini menggunakan nano. Jadi kedua utilitas atau command ini atau perintah ini di Linux itu ada gitu. Dan yang sering secara default terinstall dan jarang sekali tidak ada itu adalah Vim. Kalau nano itu bisa nggak ada. Jadi fitur-fitur yang ada di nano itu kurang lebih ada searching for text, copy and pasting yang seperti biasa lah kalau di terminal. Nah, itu fungsi-fungsinya. Tapi kalau di beberapa shell itu kita tidak bisa mengcopy gitu. Misalnya seperti ini. Ini misalnya ini pesan. Misalnya ini pesan. Nah, kalau di sini itu bisa seperti ini. Kita copy, baru kita paste. Nah, di beberapa shell itu nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan fungsi dari nano ini. Jadi kita masuk di sini sudah pasti bisa klik kanan dan bisa copy paste gitu. Jadi itu cara-cara kita mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Oke, jadi kita next kita masuk ke dalam general utilitas Linux ya. Jadi di Linux itu ada beberapa fitur generalnya gitu. Misalnya widget seperti ini. Widget atau widget apapun itu, gimana cara kalian membacanya. Nah, kalau kita tekan enter maka dia minta untuk kita get widget, nah, memberikan optionnya. Jadi kalau kita nggak tahu kita bisa help for more option ya. Jadi widget terus help. Nah, teman-teman itu bisa baca untuk semuanya. Ini banyak sekali untuk advance dan lain sebagainya. Oke. Kita bisa banyak hal di sini, tapi untuk hal simpel untuk pengenalan kita menggunakan untuk mendownload biasanya, misalnya seperti ini, get http example atau website aja .com/ nama file.txt. Ini misalnya ya. Jadi kalau teman-teman tekan enter ya nggak bisa itu karena ini adalah fake. Ini merupakan perumpamaannya, tapi nanti the next step kita akan bahas ini. Oke. Tapi yang paling penting yang untuk teman-teman ketahui di dalam fundamental atau dasarnya adalah widget ini bisa kita gunakan untuk mendownload file gitu. Itu dulu, oke? Jadi teman-teman bisa lihat fungsi-fungsinya di sini, oke? Nah, kita hapus dulu. Kita lanjut lagi ke yang nextnya, yaitu gimana cara kita mengambil file dari SSH ini. Kan dari part 1, part 2 kita membahas tentang SSH, tetapi bagaimana cara kita membuat supaya SSH ini lebih powerful untuk kita di hacking gitu. Oke, jadi ada yang namanya SCP ya. SCP itu secure copy atau untuk memindahkan file.
gitu. Jadi kita bisa gunakan misalnya seperti ini, SCP ya, SCP. Kalau kita lihat di sini, ini file di directory part 3 kita buat ini file, kita pakai nano ini file yang akan dipindahkan menggunakan SCP. Oke, ini file yang terpindah. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, di directory part 3 atau folder part 3 ada file yang sudah kita buat. Kita buka di sini. Nah, sini sudah ada filenya ya. Kita close. Nah, kita langsung tulis saja SCP, lalu ini nama filenya apa tadi? Tekan ini underscore file yang akan dipindahkan. Oke, nah habis itu adalah address ya, address. Jadi address mana yang mau kita pindahin. Di sini misalnya cyber add, lalu IP address sudo if config ya. Nah, jadi di sini ada IP kita 84134. Jadi add 84 titik salah 192 jadi 198 titik 84 titik 134 gitu. Nah, baru kita buat titik 2 untuk menentukan di mana file itu akan dikirimkan atau ditempatkan gitu. Oke. Jadi langsung kita home cyber baru desktop baru ini filenya yang dikirim. Enter, close connection, network is untraceable. Oke, apa yang terjadi? Why kenapa spasinya jauh tuh? Oke, kita coba pindahin dia ke sini. Desktop. Oke, connection lost, network is unreachable. Host network, jadi masalah jaringannya. Tapi SCP ini, oke, kita close dulu, jelaskan dulu SCP. Intinya adalah SCP ini kita gunakan untuk mengirimkan file itu. Jadi ada ini ya. Jadi kita bisa mengirimkan file dari SSH, misalnya dari server ke klien ke server gitu. Jadi bisa pindah-pindah. Jadi dia simetris ya. Perpindahannya jadi simetris, bukan asimetris lagi. Oke. Mungkin itu kalau kita menggunakan utilitas dari SSH ya, yaitu Secure Shell. Nah, gimana kalau kita mengasumsikan kita sudah masuk di dalam sini? Kita sudah masuk di dalam server seperti ini ya. Jadi filenya sama semua dari server. Kita asumsikan bahwa ini adalah server kita. Nah, kita dari kita langsung buka ini semua. Nah, ya. Jadi ini adalah shell dari server dan ini adalah ya. Oke. Biar ada bedanya. Oke. Oke, nah ini adalah shell dari server dan ini adalah shell dari klien, atau ini adalah shell dari komputer kita sebagai penyerang. Nah, dalam serving file, jadi from host to web dan lain sebagainya, itu membantu kita untuk pemindahan file dari sumber komputer satu ke komputer lainnya. Tuh, jadi itu
adalah inti dari serving file gitu. Oke, itu dulu. Di dalam Linux biasanya secara default itu sudah pasti ada Python. Nah, kita bisa menggunakan utilitas yang ada pada Python tersebut. Python 3 m lalu http server itu. Jadi kita bisa menggunakan Python 3 untuk membuat simple server untuk bisa diakses dari komputer lain gitu. Tapi kalau kita ls dulu ya, kita mau pindahin file apa ya? Jangan lupa dengan yang sebelum-sebelumnya itu widget SCP ya. Nanti akan ada kegunaannya di sini. Kita pindah ke desktop. Sorry, kita besarkan dulu. Kita pindah ke desktop. Kita sudah di desktop ya. Jadi ada di. Oke, jadi intinya ini adalah di desktop ya. Directory desktop dan ada 2 file ini. Oke. Kita buat lagi dano ini file yang kita aja ini file 123 gitu ya. Kita tekan oke, ini sudah terdownload gitu. Oke. Ya, jadi kita menggunakan Python 3 strip m http text server. Oke. Nah, artinya dari sel kita ini kita membuka suatu yang namanya server, simple server ya. Nih ada tulisan serving HTTP. Jadi kita bisa memindahkan file yang ada di sini ke sini ke apa namanya komputer atau server yang kita serang atau server yang kita attack gitu. Itu server yang sudah kita masuk di dalamnya. Oke. Jadi caranya itu kita menggunakan widget tadi ya. Kalau di sini kita bisa memindahkan file dari komputer ini ke komputer ini menggunakan widget. Gimana caranya? Kita juga harus mengecek dulu IP address kita. Oke. Sudo if config. Oke, jadi ada ini ya. Ini IP address-nya dengan port yang terbuka adalah 8000. Oke. Jadi kita bisa gunakan di sini kita mkd, kita buat part 3 download. Oke. Besarkan dulu. Oke. Nah, kita masuk dulu part 3 download. Lalu kita gunakan widget http baru IP address ya. IP addressnya slash. Nah, ini mewakili domain ya. Kalau teman-teman belajar tentang DNS itu nanti kita akan belajar juga di network security ya, fundamentalsnya. Jadi kalau teman-teman belajar ini merupakan ini yang seharusnya ditampilkan di internet, tapi kan untuk kemudahan kemudian dibuatlah buku telepon. Jadi sehingga kita bisa membuka domain gitu. Oke. Titik 2 8000 ya, 8000. Di sini 1 2 3. Oke, 8000 ada slash. Nah, baru nama file yang mau kita pindahin. Nah, ini file 123 ya. Ini 123. Tekan enter. Isu network atau jaringan. Oke. Berapa dengan jaringan kita? Connection file and reachable. Coba saya buka di servernya, kita buka aja. Ping, coba kita ping ke servernya, apakah bisa? Apa yang sedang down? Connect unreachable. Oke. Wait. Ada apa dengan jaringan kita? Disconnect. Tapi SSH mau ya? Oke. Masih. SSH masih. Close UMI. SSH masih. Oke. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Jadi dari website, dari kedua hal ini teman-teman jadi mengerti. Kita jadi mengerti bahwa
Kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita forward IP atau port kita ke public, nah kita bisa scrape atau kita bisa mendownload file yang ini. Misalnya ini file 123 gitu. Jadi bisa kita download menggunakan widget, baru menggunakan IP dan seperti ini. Harusnya bisa, tapi ini connection. Jadi connectionnya tidak bisa ya. Apakah karena tidak nyambung? Oke, ini masalah di VirtualBox-nya. Karena konfigurasi jaringan. Oke, tapi intinya seperti itu. Misalnya saya coba contohkan di sini, get. Oke, kita buat mkdir part 3. Oke, part 3 dengan hal yang sama. Widget 123. Oke. Nah, jadi akan seperti ini. Maka dia sudah terdownload ya. Jadi sama. Nah, di sini menandakan get ini file 33 dari 134. Nah, ini karena kita menggunakan IP yang sama. Gitu. Kalau dia di sini akan beda, yang munculnya akan beda. Di sini munculnya akan beda. Oke. Jadi itu adalah gimana cara kita memindahkan file menggunakan simple server atau serving file from host dan menggunakan widget gitu. Jadi kedua-duanya itu bisa kita gunakan gitu, dan hal yang sama terjadi di yang sebelum-sebelumnya, misalnya di part 1 dan part kedua. Oke. Mungkin itu dulu yang kita bahas di part ketiga. Nanti ada part keempatnya yang akan membahas tentang, harusnya kita membahas tentang proses atau program yang berjalan di mesin kita yang digunakan atau di manage oleh kernel kita. Jadi ada kalau misalnya kita lihat seperti ini kan flat atau bahkan kita bisa melihat list file gitu. Tapi kan di belakang sel ini apa sih yang ada dan apa yang sedang berjalan gitu. Nah, dengan kasus bahwa kalau kita adalah seorang attacker, kalau misalnya di dalam server itu ada firewallnya, mungkin bisa kita lakukan pertama kali adalah dengan mencegah firewall yang mendeteksi aksi yang kita lakukan. Itu yang salah satu kenapa kita harus belajar tentang proses itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih karena sudah menonton video kali ini di channel Ethical Hacking Indonesia. Kalau teman-teman mau mulai belajar tentang ethical hacking, nah video ini atau channel ini merupakan tempat yang tepat untuk teman-teman mulai belajar. Itu nanti kita akan bahas lebih advance dan sebagainya. Saya rasa masih banyak teman-teman yang menanyakan di kolom komentar yang masih belum paham tentang ethical hacking ini. Makanya saya buat video tentang Linux Fundamental for Ethical Hacker. Tuh. Dan juga nanti kita buat network fundamental atau hal-hal dasar yang perlu untuk dipelajari sebelum masuk ke dalam vulnerability dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita maju lagi ke step selanjutnya dan sudah tersedia. Nah, kalau teman-teman sudah paham dari sini, paham dari fundamentalnya di sini, teman-teman nanti kalau maju ke depan itu lebih mudah. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. See you in the next video.